Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi sederhana ya. Jadi kita akan membahas terkait attach atau network virtual network mode pada VirtualBox ya. Seperti yang kita ketahui bersama, fitur ini sangat penting ya untuk kita ketahui sehingga kita dapat menentukan jenis network, jenis adapter, jenis tipe adapter yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada beberapa jenis adapter yang dapat kita implementasikan ya. Di antaranya ada NAT, di mana NAT adalah fitur yang memungkinkan virtual machine kita dapat mengakses jaringan publik ya, jaringan publik. Jadi yang diizinkan itu hanya konektivitas dari VirtualBox ke jaringan publiknya. Namun jaringan publik tidak bisa mengakses server VirtualBox-nya. Selanjutnya ada NAT network. NAT network di mana ketika kita ingin mengelompokkan ya atau mengkoneksikan antara mesin virtual yang ingin kita buat menjadi satu segmen network. Sedangkan bridge adapter merupakan fitur fitur yang dapat memungkinkan kita untuk dapat melakukan mekanisme penjembatanan atau kita bisa melakukan proses bridge ya, sehingga seakan-akan server yang kita konfigurasi atau yang kita kelola pada VirtualBox seakan-akan sebuah host ya, sebuah host yang real. Artinya dia akan mendapatkan IP address dengan segmen yang sama. Untuk internal network merupakan fitur yang hanya memungkinkan konektivitas secara privat saja ya. Jadi jaringan publik tidak bisa berkoneksi atau mengkoneksikan diri ke jaringan internal network. Jadi konektivitasnya hanya memungkinkan antara mesin virtual saja untuk saling terkoneksi, dan ada host only adapter. Ketika kita tidak terhubung dengan jaringan atau koneksi apapun, kita bisa memanfaatkan fitur VirtualBox host only adapter ini. Oke, kita akan coba satu persatu ya. Kita akan coba fitur NAT. Yang pertama NAT. Oke, kita coba jalankan mesinnya. Oke, saat ini menggunakan fitur NAT. Ketika mesin fisik kita dapat mengakses internet, harusnya mesin virtual kita juga dapat mengakses internet dengan baik ya. Karena kita menggunakan mode network address translation. Oke, bisa terhubung ke internet. Oke. Nantinya klien pada VirtualBox akan menggunakan segmen IP address sesuai dengan segmen IP address yang telah ditentukan pada VirtualBox-nya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah masuk ke sistemnya. Nah, kita coba buka terminal ya. Kita coba cek IP address-nya. Ifconfig. Oke, IP address-nya 10.02.15. Dan kita cek apakah bisa ping ke internet. Oke, bisa ping ke internet. Dan kita cek apakah bisa ping ke public ya, ke public address. Oke, jadi ketika kita menggunakan mode NAT ya, jadi jaringan VirtualBox kita, mesin yang telah kita install pada VirtualBox kita dapat terkoneksi dengan jaringan public ya, dari gateway internet. Jadi sebelumnya kita ketahui bersama, gateway internet kita 0.1 ya dari router internet, dan di sini bisa ping ya. Kalau kita ping ke IP address-nya si ini, harusnya tidak bisa ya. Harusnya tidak bisa ping ya, karena modenya adalah
mode NAT atau Network Address Translation. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan, jadi metode NAT biasanya digunakan ketika kita hanya ingin mengkoneksikan mesin kita dengan internet. Selanjutnya ada fitur NAT Network, di mana kita ingin mengkoneksikan antara mesin Linux kita dengan server yang ada pada jaringan lokal. Oke, kita bisa koneksikan. Oke, sedang running ya. Jadi kita akan mengkoneksikan antara dua buah mesin ini, yang menggunakan Linux Debian dan yang menggunakan Linux Ubuntu ya. NAT Network A. Sini menggunakan, oke, kita setting dulu. Oke, kita tinggal tungguin ke proses masuk ke menu login ya. Oke, servernya sudah running. Kita login ya. Kita konfigurasi, kita cek interface-nya. Oke, kita setting IP address-nya karena sebelumnya menggunakan IP address dynamic ya. Kita setting IP address-nya, misalnya IP address-nya 77.1, netmask-nya 0. Kita restart interface-nya, restart, dan mesin kita, mesin client Debian kita akan kita setting dengan 77.2 atau menggunakan IP statik ya. Oke, selanjutnya kita save ya. Kita save, kita close. Oke, kita if config lagi. Kita sekarang ping ke 77.1. Oke, ping atau konektivitas antara klien dan servernya berhasil ya. Kita juga bisa ping ke klien kita. Oke, jadi itu mode NAT network ya. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan mode bridge network ya. Bridge network merupakan mode yang memungkinkan mesin kita dapat terhubung dengan jaringan fisik atau menggunakan segmen IP address yang sama. Misalnya kita akan bridge ke wireless kita, karena saat ini kita terhubung menggunakan wireless. Kita akan setting juga ya untuk Ubuntu-nya. Kita akan setting bridge ke wireless, kita setting IP address-nya agar menggunakan IP address dynamic. Harusnya ketika kita restart, servernya akan mendapatkan segmen IP address 0.0 ya, sesuai dengan interface jaringan fisik kita ya. Kita if config, kayak kita ping Google, harusnya bisa ping ke Google, dan kita harusnya bisa terkoneksi dengan PC fisik kita, atau PC fisik kita menggunakan IP 122. Nah, kita coba cek. Oke, kita coba if config dulu. Kita ping dari klien kita 0.1.1.1, kayak bisa ping ya. Artinya Debian server kita sudah terhubung ya. Terus yang ini kita ubah IP-nya ke IP otomatik ya. Kita save. Kita coba ping. Oke, bisa ping. Kita cek ping ke internet. Oke, bisa ping ke internet ya. Dan kita cek IP address-nya sudah menggunakan IP address 0.112. Sangat mudah untuk implementasi virtual network mode untuk bridge ya.
Jadi kalau kita ingin mesin kita dapat diakses layaknya sebuah server fisik, kita bisa menggunakan fitur bridge ya. Selanjutnya internal network sama dengan fitur NAT ya, NAT network. Dan yang terakhir adalah host only adapter, di mana kita akan menghubungkan mesin kita dengan jaringan lokal kita ya. Kita ubah kedua-duanya ke host only adapter. Selanjutnya kita setting IP address secara statik. Misalnya yang ini kita setting 192. Kita setting IP statik 92.168.11.1 ke titik 3 titik 1, terus kita save, kita close ya. Oke. Ada yang ini menggunakan IP 113. Untuk mesin virtualnya kita setting IP address menggunakan IP address static, address netmasknya. Oke, kita restart. Selanjutnya untuk mesin fisik kita setting VirtualBox host only adapternya. Kita setting menggunakan IP 111/. Oke. Kalau kita coba ya, kita ping ke 11.1, oke, berhasil ping. Kita ping ke Debian, berhasil. Dan kita ping ke 113. Oke. Artinya antara PC virtual ya sudah terkoneksi menggunakan interface internal ya. Jadi meskipun kita tidak terhubung dengan jaringan apapun, kita tetap bisa mengkoneksikan antara mesin virtual dengan mesin virtual dan mesin fisik dengan mesin fisik ya. Kita bisa coba ping titik 2. Oke, berhasil. Titik 3, titik 1. Oke, semuanya berhasil ping. Oke, sekian penjelasan terkait fitur-fitur VirtualBox host only adapter. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat sehingga dapat membantu teman-teman dalam memahami terkait teknik untuk menghubungkan mikrotik kita dengan mesin virtual kita dengan jaringan publik. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.